Cek cek pa. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Malam-malam gini sih. Sana lagi makan topoki. Iya, tapi nggak cuman topoki aja sih. Ada campurannya mie sama sosis. Kena mata. Sebenarnya ini sana beli topoki yang instan, itu yang biasa dijual di minimarket gitu. Sana penasaran. Terus sana mikir, kayaknya kalau cuman makan topoki aja kayaknya enggak, kurang gimana gitu. Jadi sana beli mie instan yang goreng tapi terus sana buat deh gitu. Ternyata kayak gini rasanya topoki itu. Tapi aku heran aja sih. Berarti orang Korea itu suka sama bumbu-bumbu bumbu-bumbu kayak gini, pekat kayak gini gitu. Sana sendiri ternyata kurang suka. Terlalu pekat bagi sana bumbunya. Dan ini tadi sama sana juga ditambahin sama bumbunya mie instan tadi. Jadi udah agak mendingan gitu. Oh iya, kembali ke topik. Oke guys, selamat datang di channelnya Sana Salma. Yeay, welcome to my channel. Welcome back. Hey guys. Jadi sesuai dengan judul video kali ini, Sana akan recap, bahas, bukan reaction karena Sana sendiri sudah nonton. Jadi video ini dibuat karena Sana pengen nge-recap sekaligus ngebahas manga updatean terbaru yang 3 chapter sebelumnya itu Monster 8 atau Kaiju nomor 8. Jadi selama hiatus kemarin bulan apa sampai lupa. Bulan April itu sebenarnya kan tetap update manga Monster 8-nya. Kemudian di awal bulan Mei ketika Sana masih hiatus itu juga ada yang udah update kan ya. Nah, dari situ Sana pengen membuat recap sebelum kita menuju ke live reaction manga Monster 8 lagi minggu depan gitu. Nah, di sini Sana nggak baca tapi cuman ngasih tahu singkatnya apa yang terjadi di chapter itu, kemudian menurut Sana chapternya gimana, terus apa yang akan terjadi di chapter minggu depan, gitu aja sih menurut Sana. Lalu Sana juga butuh banget pendapat kalian tentang chapter Monster 8 atau Kaiju nomor 8 yang kemarin gitu. Nah, seperti biasa Sana baca manga Monster 8 ini di Manga Plus ya. Ini website legal resmi banget gitu. Apalagi udah ada bahasa Indonesianya loh. Oke. Sana buka ya, mana Monster, cari aja di sini. Oh, ini langsung muncul ini. Bahasa. Nah, untuk pilihan bahasanya Monster 8 sendiri ada bahasa Inggris, Spanyol, apa ini? Thailand atau India ini? Thailand ya. Bahasa Indonesia, kemudian apa ini? Apa ini ya? Terus Perancis itu sih. Nah, terakhir itu di videonya Sana Salma itu terakhir itu chapter 59 kan? Pas banget. Sekarang kita lanjut ke chapter 60, 61, dan 62. Ini 3 chapter ini Sana udah baca semuanya. Rilisan 14 April, 28 April sama yang 12 Mei kemarin setelah Sana selesai hiatus kemarin, tapi Sana belum melakukan live reactionnya gitu karena Sana pengen baca sendiri gitu. Nah, di 3 chapter baru ini fokus ceritanya ke Leno ya, Leno Ichikawa melanjutkan di chapter 59 kemarin. Jadi kita belum dikasih tahu Kafka, kabar Kafka gimana? Kafka kemana Anda?
Jadi ini fokus ke Leno Ichikawa dan apa aja yang terjadi. Pastinya kalian juga udah tahu kan ya di chapter 3 chapter ini. Tapi bagi teman-teman yang belum baca, nih sini sana kasih recapnya apa yang terjadi 3 chapter ini gitu. Sebelum kita menuju ke minggu depan chapter terbaru nomor 63 gitu. Ntar sana mau lanjut makan lagi ya. Susah. Iya, sana kurang begitu suka sama kuahnya tteokbokki. Samyang pun juga gitu. Selain karena pedas, mungkin apa terlalu pekat ya bagi sana rasanya itu. Nah, kalau toknya sih kenyal-kenyal empuk, sana suka. Bumbunya aja yang sana nggak suka. Ntar sana ambil lagi. Tteokbokki itu makanan dari mana kak sana? Dari Korea. Korea Selatan ya. Korea Utara ada juga nggak ya? Tapi menurut sana sih bumbunya Korea itu merah semua kan ya. Itu kurang cocok di sana gitu. Lain kali mungkin sana akan membuat free talk sekaligus makan gitu ya, makan samyang atau makan kimbap gitu, beli di mana gitu sambil nge-live gitu. Gitu. Ntar kuahnya. Ini mie goreng ya. Tapi nggak tahu sih, pas aja gitu dimasak sama tteokbokki pas aja gitu menurut sana. Ini tteokbokki instan yang biasa ya pertama kali sana beli gitu. Belinya di supermarket ya, di minimarket gitu, bukan supermarket. Di minimarket aja udah ada. Ya, kuahnya mana-mana. Oke, lanjut. Kita akan buka chapter 61. Dan nanti sana taruh di filter juga ya di belakang di belakang backgroundnya sana ini gitu. Di halaman pertamanya udah ada Leno Ichikawa sama ini siapa? Ini siapa namanya? Bentar. Iharu. Sana sambil baca manga yang udah sana beli juga. Komik di Gramedia sana udah beli juga. Iharu namanya. Monster 8 chapter 60 Naoya Matsumoto. Jangan berhenti melampaui batasmu gitu. Wah, beneran nih, jangan berhenti melampaui batasmu kalau di dunia nyata. Tepar beneran sana. Tapi memang harus sih, batasan kita itu sampai mana. Apakah kita bisa melewati batasan itu? Kalau bisa kan berarti memang pencapaiannya terbagus gitu. Cuman masalahnya kadang juga kalau kita kelewatan melampaui batasnya kita gitu, tepar kalian, sakit kalian, tipes lah gitu. Jadi memang benar-benar kalau kita ingin melampaui batas, kemudian pengen bekerja keras gitu, kita harus tahu porsi kita harus jaga kesehatan kita itu juga. Naoya Matsumoto. Wah, ini sampai di ya seperti biasa. Alih bahasanya M. Rizal EKAT, penyunting Ajira Didia, tata letak like man service. Terima kasih sudah membuat mengalih bahasakan dari bahasa Jepang atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, Rizal Eka. Kemudian untuk tim staff-staff yang lain semangat ya untuk chapter-chapter berikutnya. Oke, sana taruh di background biar aman ya videonya. Dan ya memang kabarnya juga Monster 8 ini kan udah dapat informasi untuk diadaptasi menjadi sebuah anime gitu. Cuman rilisnya kapan? Kalau menurut sana sendiri kemungkinan rilisnya itu 2023. Kalau kalian gimana? Menurut sana sih 2023. Karena baru dapat informasinya itu kan keputusan pertamanya kan masih 2022 ini gitu. Jadi kemungkinan mungkin kita bisa dapat PV pertamanya masih antara akhir 2022 atau udah masuk ke 2023 gitu. Yeay, yapta, akhirnya dijadikan anime. Cuman belum ada informasi lebih lanjut ya.
studionya yang pegang siapa gitu. Tapi yang udah jelas itu yang ambil lisensinya itu dari Toho Animation gitu. Kira-kira dari Toho Animation seperti kalian tahu ada Boku no Hero Academia, ada apa-apa gitu beberapa studio yang lain. Kira-kira Monster 8 kalau jadikan anime cocoknya di studio apa? Menurut kalian apa? Harus sana sih mungkin ya. Studio Bones, Bones kayaknya. Tapi kita lihat aja besok-besoknya. Haru. Sejujurnya saat Leno gagal dalam uji coba penggunaan numbers, sebagian dari diriku merasa lega. Wah ini sih kemarin sih yang apa? Gimana sih ini? Jadi Iharu itu mikir ya pertama kali Leno mencoba senjata monster ya, senjata numbers 6 itu langsung pingsan kan di chapter sebelumnya itu. Oh, pingsan tuh. Jadi ini yang dihadapi oleh Om Kafka gitu, senpai gitu kan. Terus dia pingsan juga gitu. Tapi Iharu nggak akan menyerah. Memang Iharu ngelihat oh akhirnya Leno nggak jadi pakai senjata, tapi Iharu mikir ke diri sendiri gitu. Tapi aku juga nggak bakalan mungkin bisa kayaknya, tapi aku nggak boleh menyerah gitu juga Iharu. Nah, dimulai chapter ini 60 ini mulai ada misi pertama untuk Leno menggunakan senjata numbers 6. Dan wow, ini udah full armor loh ini. Yang awal masih percobaan kan dia masih cuman pakai lengannya aja. Ini udah full armor banget loh. Dan wah, keren banget Leno Ichikawa posisinya kayak gini. Wah, gila. Dan pendapatnya Iharu itu, wah, jadi itukah baju tempur number 6 kan? Padahal dia belum melakukan pelepasan kemampuan, tapi aku sudah bisa merasakan hawa dingin hanya dengan berdiri di sisinya. Itu udah what? Keren banget jadi. Wah, kayak gitu ya berarti kalau senjata numbers, senjata yang diciptakan dari monster dengan numbers juga gitu. Kaiju-kaiju yang udah besar-besar gitu. Memang ada tingkatannya kaiju tingkat. Nah, di sini ini Iharu di pasukan berapa kemarin? 4 berapa? Lupa. Nah, ini komandannya diskusi sama asistennya kan. Kira-kira hanya dalam waktu 1 bulan. Wah, time skip. 1 bulan. Leno bisa nggak ya menggunakan senjata numbers ini kan gitu. Kan angka pelepasan untuk seragam tempur biasa itu sebenarnya masih jauh dibandingkan Shinomiya Kikoru gitu. Tapi untuk kecepatan perkembangan dalam menggunakan senjata, Leno itu lebih cepat juga gitu, lebih unggul gitu. Tapi kita coba di misi pertama kali ini gitu. Terus komandannya bilang, Ichikawa, kali ini kau akan ikut serta dengan reku yang bertugas membasmi monster utama. Jadi otomatis berada di garis depan ya. Dan misi pembasmian dimulai, langsung lompatnya wus gitu. Iharu, hayai gitu, cepat sekali. Wah, Iharu juga, aku juga tidak akan mau kalah gitu, tidak akan kalah gitu Iharu. Kamu Iharu gitu. Nah ini Ichikawa Leno mengingat-ingat sih sebelumnya tentang senjata numbers ini dalam masa percobaan sebelumnya sih. Dan Leno benar-benar bertekad untuk menunjukkan kemampuannya bahwa dia itu pantas untuk menggunakan senjata numbers 6 ini gitu. Wah, ketemulah satu monster pendamping sih, bukan yang utama ya. Langsung pas dia mau menyerang, dia nggak sengaja melakukan pelepasan gitu. Pelepasannya masih belum terkontrol gitu. Terus akhirnya dibantulah sama Iharu. Dadadar, Iharu gitu. Ya, tidak masalah. Aku bisa bertarung. Iharu bilang ya, aku pasti juga bisa melakukan sesuatu, tapi udah ditembak, udah apa, Leno juga udah menembak duluan. Gitu. Kekuatan serangan macam apa itu gitu. Iharu, wah. Terus Leno mulai benar-benar niat ini menggunakan senjata numbersnya. Cukup lakukan seperti saat latihan gitu. Wah, keren wes. Wah, dia melakukan
pembekuan pada pijakannya dan langsung menembak intinya langsung. Terus Iharu ngelamun, gimana mau nggak ngelamun karena lihat Leno kayak gitu kerennya gitu. Wah sih jangan ngelamun, oh celaka. Terus Leno menghampiri, terima kasih Iharu, berkatmu aku jadi bisa berpikir jernih gitu. Terus yang di sini kasihan itu ini Iharu, kayak tidak, tunggu aku Leno gitu. Iharu nggak pengen ketinggalan. Benar-benar aku dari sini sana lihat itu, wah perkembangan rivalitas antara Leno sama Iharu sih kelihatan di sini. Leno udah kan awal cerita Monster 8 kan Iharu yang lebih unggul sebenarnya dari Leno kan, bakatnya juga, dia itu kalau masalah latihan selalu bisa dapat poin utama, dan ya Leno seperti biasa dia saling support sama Kafka sama senpainya, jadi pasti dapat nomor terbelakang karena mereka masih baru di dunia militer kan gitu juga. Tapi akhirnya di sini Leno bisa maju lebih duluan menurut Iharu, jadi Iharu merasa tertinggal gitu. Jadi di sini kata-kata ada, tunggu aku, jangan tinggalkan aku Leno gitu. Gambateo Iharu. Kelihatan banget rivalitasnya gitu. Oke, sana lanjut makan. Semoga sana nggak mules. Karena bumbunya pekat banget, merah, dan rasanya dia kayak bumbu samyang gitu, mie samyang gitu. Ntar sana minum, terus kita lanjut chapter 61. Nah di chapter 61 ini lebih menunjukkan ke flashbacknya Iharu. Aduh beneran deh, ini stok ini enaknya nggak cuman mie aja, nggak cuman dicampurin mie aja, tapi enak juga kalau kita makan sama sayur yang dikukus gitu. Kayaknya lebih seger deh nanti ya, jadi lebih enak juga gitu. Kalau cuman mie tok sama sosis aja kayaknya kurang deh. Gimana menurut kalian? Campurannya tok itu enaknya apa ya? Sayur sih enak juga, enak sih. Biasanya sawi pakcoy atau gopis atau bunga kol itu kalau dikukus sih, atau di merebus. Tapi enak dikukus sih, dikukus. Terus kita campurin ketika tok sama minyak ini udah matang, jadi kita celupin gitu, bukan dimasak bareng gitu, dikukus sendiri gitu. Itu kayaknya lebih seger deh nanti rasanya ya, nggak terlalu pekat gini, sana nggak terlalu suka. Mungkin kalau besok kita membuat live stream sana makan samyang, kayaknya sana juga perlu bikin masak sayurnya sendiri juga sih, karena ternyata sana nggak terlalu suka kalau terlalu micin kayak micin. Oke lanjut chapter 61. Chapter 61 gambarnya langsung Iharu ya. Terus ada tulisannya, melewati puluhan dinding menuju puncak yang semakin tak terlihat. Menuju puncak gemilang cahaya nina na 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 gitu. Itu lagunya siapa? Yo. Kok sana tahu? Umurnya sana masih 17 tahun. Tenang. Oke lanjut. Naoya Matsumoto. Nah ini kan masuk flashbacknya Iharu. Dia selalu menjadi juara 1 di kelasnya, kok keren? Di kelasnya atau di angkatannya ini? Peringkat 1 ya. Wah, saat masih SMA, aku tidak terkalahkan, itu bilangnya Iharu. Otakku bisa menyerap semua hal yang kupelajari. Wah,
Tubuhku juga terus bertambah kuat dan kekar setiap kali kulatih. Wah, iya kan? Aku tidak melihat adanya batas dalam diriku. Aku menjadi berdebar-debar karena ingin mengetahui sejauh mana diriku bertambah kuat gitu. Kemudian masuk ke ada minat untuk masuk ke anggota pembasmian kaiju gitu kan. Anggota tim pertahanan gitu. Ada Mina Ashiro, Kenarumi, Isao Shinomiya, bapaknya Shinomiya, papanya Shinomiya. Aku pasti bisa menjadi sosok yang setara dengan mereka gitu. Begitulah pikirku tanpa pernah merasa ragu sedikit pun itu. Ternyata selama masuk jadi pasukan pertahanan ini, ketemulah dengan Leno Ichikawa yang ternyata wah bisa melampaui Iharu gitu loh. Mendadak prestasiku berhenti mengalami kemajuan menurut Iharu gitu. Jadi kasihan banget sumpah Iharu. Karena selama di proses ini ketemu sama orang-orang yang lebih tangguh, lebih hebat daripada Iharu menurut Iharu seperti itu. Tapi memang ya seperti itu. Jadi nih Leno dari posisi yang tak terlihat. Wah, nih mulai masuk ke Leno, melakukan kontak langsung, menyerang langsung monster utama gitu. Dan dia melakukan pelepasan penuh kekuatan tempur sampai 43%. Wah, kayak gimana itu? Buset, oh my god, ini kalau dibuat anime pasti bentar lagi banyak yang Leno ini jadi husbunya banyak orang. Langsung cuman disentuh doang, langsung bas, dibekukan oleh es. Terus Leno menanjaki lengannya ini langsung das jadi es. Wah, hebat sekali. Tapi Leno berpikir ketebalan kulit luar itu masih regenerasinya lebih monster pendamping sih. Tapi dia tetap mencari cara gimana caranya untuk langsung menyerang intinya gitu. Dan Leno memutuskan untuk meningkatkan kapasitas kekuatan tempurnya hingga 46%. Ada yang bingung sih, apa ini perkembangan di tengah pertempuran? Tapi menurut komandannya enggak. Ini itu. Wah, keren banget. Duar, wah. Masih belum. Aku butuh kekuatan lebih ini. Kekuatan lagi. Sampai meningkat ke 51%. Sumpah Ichikawa, apa kau baik-baik saja? Bilangnya Ichikawa, aku baik-baik saja. Bahkan malah pikiranku merasa lebih jernih daripada. Waduh, ini sih banyak yang komen. Waduh, Leno jadi monster itu sendiri sih. Masa sampai segitu, sampai Leno bilang merasa pikiranku lebih jernih daripada biasanya. Ada? Nani? Gawat. Nah, dari sini sih banyak yang protes, kok cuman lah terus nasibnya Leno sama Iharu gimana? Banyak sih yang komen pas chapter 61 ini terlalu mendadak gitu, tiba-tiba Leno kok kayak mau ditelan monster gitu. Ditelan emosinya monster gitu, mau hilang kendali gitu. Udah 51% soalnya pelepasannya itu. Iharu sampai bilang, "Leno." Terus lanjutlah kita ke chapter 62 ya, gak usah lama-lama karena lanjutannya memang mending langsung dicepetin 62 sih ini. Harapan Lemo melesat dengan cepat. Matata. Cikarau. Tatakai. Ya baik, pelepasan kekuatan tempurnya semakin meningkat. Waduh, ini gawat kemana bilang. Aduh. Wah, monster utama mengubah wujudnya. Musuh kita mulai serius ya menghadapi ini Leno. Seandainya aku bisa lebih kuat. Ini pikirannya Leno Ichikawa. Maka Kak Hibino dan Iharu tidak akan terluka. Oh iya, nah di sana pengen bahas sesuatu sih. Nah, kalau di versi Jepangnya kan Leno Ichikawa itu manggil Kafka itu senpai loh. Jadi bukan langsung jangkar atau bukan langsung ngambil namanya Kafka gitu, bukan. Jadi ada senpai. Nah, di sini kan senpai berarti kakak kan, yang seseorang yang memang dianggap sebagai senior atau gitu kan. Nah, di Manga Plus itu kalau yang versi bahasa Inggris itu langsung bilang Kafka atau Hibino gitu. Kayaknya Kafka deh.
Tapi yang di versi bahasa Indonesianya Manga Plus ini Sana suka karena pakai istilah yang benar-benar yang udah ada di Jepangnya. Jadi di sini panggilnya Kak Hibino atau senpai gitu. Jadi wah iya sih masih gitu. Cuman abis di komik dibukukan di volume gitu yang diterbitkan Gramedia, aku nggak ngerti ya. Ya memang karena penerjemahannya beda orang juga. Di sini Ichikawa manggil Kafka, harusnya kan kalau di Jepang senpai. Kalau di bahasa Indonesia di sini kan udah ada Kak Hibino atau juga senpai gitu juga. Tapi di sini kalau nggak salah ini Sana juga udah punya buku yang volume 2. Nah ini ketemu di nggak tahu ini halaman berapa ya, nggak ada halamannya. Ichikawa Leno itu manggil Kafka itu tetap Kafka, jadi langsung manggil namanya gitu. Nggak ada Kak Kafka atau Senpai atau Kak Hibino, itu nggak ada. Jadi tetap manggilnya Kafka gitu. Ngikutin cara yang versi bahasa Inggrisnya juga gitu. Yang bahasa Inggris yang dibukukan juga tetap Kafka gitu kan. Entahlah kenapa kok gitu. Tapi kalau komik Blue Exorcist yang udah dibukukan, yang diterbitkan Gramedia juga itu kalau nggak salah itu udah kan siapa adiknya, oh ya Yukio, yang kakak itu Rin, yang adiknya Yukio. Nah Yukio itu yang versi bahasa Inggris itu versi bahasa Jepang itu tetap manggil kakaknya ya kakak Nisang gitu, Nisang gitu, oh Nisang gitu biasa. Tapi yang versi bahasa Inggris nggak ada, jadi yang versi bahasa Inggris tetap manggilnya Rin gitu namanya langsung. Nah yang versi bahasa Indonesia untuknya yang diterbitkan Gramedia itu manggilnya kakak gitu, yuk kak gitu. Jadi wah kalau sedikit berubah artinya nanti jadi berubah kan status mereka sebagai kakak adik atau status mereka sebagai senpai dan junior, senior dan juniornya itu jadi hilang gitu menurut Sana sih gitu. Tapi nggak tahu ya ini yang Monster 8 yang Kaiju nomor 8 ini terbitan Gramedia kenapa Ichikawa Leno manggil Kafka itu langsung Kafka bukan senpai bahasanya ya tetap Kak Kafka gitu atau Kak Hibino, serahlah itu lupa aku. Pokoknya itulah. Oke lanjut. Nah ini aku akan melanjutkan ya. Wah, oh apa ini? Robek tulangnya kayak ototnya atau tulangnya gitu. Cepat sekali, melesat cepat, bus. Drap. Wah, prajurit Ichikawa berhasil menghancurkan organ milik musuh. Tapi tekanan darahnya meningkat. Selain itu ototnya terkoyak di 6 tempat. Waduh, itu berlebihan, weh. Itu udah berlebihan nih. Tapi ini memang Ichikawa yang sesungguhnya katanya komandan gitu. Cuma gara-gara pengaruh dari penggunaan senjata numbers gitu. Mengeluarkan jati diri Ichikawa Leno yang sebenarnya gitu katanya. Tapi di sisi lain tiba-tiba kayak ini ada panel mengarah kepada alam bawah sadarnya Leno Ichikawa. Tiba-tiba kalau terus menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali atas dirimu sendiri, maka aku tak akan bisa mengizinkanmu menggunakan senjata itu, Ichikawa. Teringat kata-katanya komandannya kan. Aku harus terus Ichikawa, aku harus melakukannya, aku harus melakukannya apa ini? Itu padahal seluruh tubuhku terasa sakit, tapi aku nggak bisa berhenti, aku nggak bisa mengendalikan pikiranku gitu. Mata aku belum aku masih butuh kekuatan yang lebih besar gitu. Tapi ya kondisinya Leno Ichikawa kayak udah asli di luar kendali ini, akan dimakan oleh kesadaran si monster gitu. Mungkin aja kan senjata monster ini kan masih hidup sebenarnya, bukan langsung mati monsternya, kaijunya gitu. Wah, langsung ngeluarin es gini tuh. Wah, 50 meter sekeliling prajurit Ichikawa membeku, gila. Wah, menggigil sih. Wah, otot Ichikawa makin bertambah, yang terkoyak menjadi 16 tempat, mengalami retak dan patah tulang di 4 tempat. Wajur.
kalau manusia normal sih nggak bakalan bisa gerak sih. Udah jelas ini nggak bakalan bisa gerak sih. Beneran nggak bisa gerak. Otot yang terkoyak menjadi 16 tempat itu nggak cuman titik doang, itu udah patah tulang 4 tempat. Itu yang patah yang mana gitu kan juga. Kalau manusia normal sih nggak bisa gerak sih asli. Kalau terus begini, aduh sampai Leno kehilangan gitu. Kakinya serem, oi. Tulang kering kaki kirinya patah, tubuhnya sudah mencapai batas siap. Terus komandannya bilang, Ichikawa, cukup sampai di situ. Aku mau maju. Terus Ichikawa, mustahil, tunggu dulu. Lagi-lagi aku gagal. Lemah. Aku benar-benar lemah. Enggak, Ichikawa, kamu enggak lemah, Ichikawa. Kamu udah berusaha berjuang, bekerja keras demi agar bisa melindungi Kafka juga, itu melindungi Iharu dan semua teman-temanmu. Terus tiba-tiba Iharu, Leno! Gitu. Iharu nerobos langsung demi bantu Leno. Furuhashi, mohon tunggu sebentar. Terus Leno bilang, mohon tunggu sebentar, Komandan Nagata. Saya mohon, beri sedikit lagi waktu bagi saya dan juga Leno. Gila kan, beneran kan, ini rivalitas keren sih ini Leno sama Iharu ini. Wah, keren kata-katanya Iharu. Oh my god. Dia pasti akan menyelesaikan tugasnya. Saudara Leno. Keren, rivalitas mereka berdua itu keren loh. Bukan rivalitas yang jadi kayak orang cuek gitu, nggak peduli sama temennya sendiri loh, bukan. Benar-benar rivalitas yang apa ya istilahnya itu, yang masuk akal sih, rivalitas yang sehat sih ini. Sarang suka. Oke, sampai di sini. Kira-kira komentarnya Sana gimana? 3 chapter ini keren sih ya, seperti biasa. Naoya Matsumoto menyajikan per chapternya itu kayak nggak ada istirahatnya sih bagi Sana untuk terus excited, terus berteriak, terus wah gitu. Keren sih Naoya Matsumoto menyajikan per chapternya itu kayak dibuat deg-degan terus gitu, nggak ada yang tiba-tiba boring atau membosankan, itu nggak ada. Dan di akhir chapter selalu kita disuguhin sesuatu yang mungkin bisa dibilang yang beberapa chapter itu cliffhanger gitu. Ya ampun, pas puncak-puncaknya ada yang ya ampun ini penentuan kenapa bersambung gitu. Dan yang ini kadang diakhiri dengan konklusi yang bagus kayak gini kan. Kelihatan sportivitas, kelihatan apa keputusan yang berikutnya bakalan dibuat kayak apa kan gitu. Beneran Naoya Matsumoto Sensei. Good job. Keren, sugoyo desu ne kore. Shonen manga. This is best shonen manga for now untuk sekarang ya. Karena untuk masa depan shonen manga yang lain bakalan banyak yang lebih keren, tapi untuk sekarang saat ini menurut Sana shonen manga yang terbaik ini Monster 8. Mungkin bagi kalian juga berpendapat itu loh One Piece makin lama makin keren, tapi ya Sana sendiri memang sudah berhenti untuk mengikuti One Piece, jadi Sana belum nonton One Piece lagi, kecuali kemarin pas chapter Luffy yang menjadi siapa itu yang masih baru ya, lupa itu jadi sosok lain dari Luffy gitu kan. Terus Jujutsu Kaisen yang masih kurang sebenarnya kadang itu art style-nya gitu loh, per chapternya itu art style-nya itu kadang terasa masih kurang bagi Sana. Kemudian entahlah, mulai akhir-akhir ini bagi Sana ceritanya kok bosenin ya itu sih. Terus apalagi ya, kalau Spy X Family itu bukan manga shonen ya, ingat itu bukan manga shonen. Ini yang sekarang Sana bahas manga shonen. Kalau Black Clover itu sebenarnya bagus, bahkan di akhir-akhir kemarin sampai ya ampun kok chapternya dikit itu. Tapi tunggu, ini masih hiatus 3 bulan, jadi kita tunggu arc terakhirnya. Apalagi ya manga shonen. Oh, Boku no Hero Academia. Kalau Boku no Hero Academia itu ceritanya stabil, kadang intens, kadang juga masih stabil, nggak terasa boring kalau Boku no Hero Academia itu. Cuman yang terasa terus membuat Sana
berdegup kencang itu tetap kaiju nomor 8 sih, Monster nomor 8. Gitu sih. Ya selain itu karena Monster nomor 8 ini kan rilisnya 2 minggu sekali. Sedangkan manga shonen yang Sana sebutkan sebelumnya itu kayak One Piece, Jujutsu Kaisen, Black Clover, itu masih hiatus ya. Boku no Hero Academia yang masih ongoing sekarang. Sana nggak nyebut Kimetsu no Yaiba karena udah tamat ya. Ini maksudnya yang sekarang, yang saat ini. Itu karena mungkin mereka tuntutan per minggu, weekly, jadi kadang itu ada performa terbaiknya, kadang itu juga mungkin performanya turun karena memikirkan cerita yang baru tiap minggunya kan gitu. Kita harus tetap mensupport mereka sih, menyemangati mereka sih, terutama yang mereka berani rilis per minggu itu. Wah, idenya itu tiap minggu dikejar deadline terus itu, wah keren untuk mereka. Jadi kita harus membantu mereka ya, mensupport mereka ya. Oke, udah komen-komennya Sana. Kira-kira apa yang terjadi di chapter 63? Pasti yang pertama Leno Ichikawa tersadar dari tekanan mentalnya seragam atau senjata number 6 ini. Kemudian bisa jadi Leno Ichikawa sama Iharu kerjasama untuk nangani monster yang ada di TKP yang ada di misinya ini gitu. Kemudian apalagi ya? Habis itu mungkin konklusi Leno Ichikawa akan dirawat seperti itu dan cerita bla 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 gitu. Kemudian mungkin di akhir halamannya di chapter 63 kita akan beralih lagi ke kabar Kafka atau gimana gitu. Karena kemarin kan di chapter-chapter sebelumnya kan itu Kafka di lengan kanan apa kiri lupa San. Itu kan nggak bisa kembali normal ke wujud manusia kan itu. Jadi bagaimana nasib Kafka selanjutnya dan apa yang terjadi? Kira-kira akan ada monster 9 musuhnya Kafka ini yang bakalan muncul nggak ya chapter depan? Itu aja sih. Oke, kelar ya. Wah, ini Sana langsung upload aja nih. Udah Sana ngerekamnya ini selesainya jam 9 malam. Jadi terima kasih buat yang nonton videonya Sana. Mitakureta arigatou gozaimasu. Thank you very much for watching my videos. And don't forget, Saturday we will doing live stream guys. Jadi Sabtu kita ada live streaming. Jadi dinantikan aja ya live streaming hari Sabtu besok. Jangan lupa untuk like, share, sama subscribe videonya Sana ini ya. Kalian udah subscribe belum? Oke, bye bye. Sampai jumpa di video atau live stream berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana mau lanjutin makan minyak.